ada orang Islam yang kemudian murtad gara-gara masalah poligami. Itu perlu dicek gurunya siapa itu. Kok bisa orang masuk Islam kok murtad gara-gara poligami? Makanya Al-Faqih selalu mengingatkan, kalau kita mendapati seorang mu'allaf atau orang yang mungkin Islamnya tidak kuat, tolong carikan dia ustadz langsung yang benar. Ya. Jadi kita ini harus peduli kalau ada orang kita lihat Islam dia atau mu'allaf cuma lemah imannya, tolong carikan ustadz, dekatkan dia, jangan acuh. Ya. Masalah poligami aja sampai murtad. Saya tanya balik, sekarang laki-laki 1 berbanding 7, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Solusi agama selain Islam apa? Dibiarkan perempuannya berzina semuanya? Berarti agamanya nggak peduli. Hah? Bagaimana caranya? Islam yang bisa memberikan satu-satunya solusi, yaitu poligami. Tapi aturannya ketat, harus adil di dalamnya. Adil masalah waktu, masalah nafkah, masalah dari pemberian pendidikan agama. Jadi terkadang ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang kadang-kadang menyerang agama Islam. Oh, Islam ini mah terlalu sadis, masa istri dipoligami 2, bagaimana perasaan hatinya? Islam itu punya aturan tuh bukan cuma poligami, syaratnya dibaca. Sampai Nabi menekan kalau ada seorang suami nggak adil nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah. Jadi nggak main-main poligami itu. Dan poligami itu diperbolehkan syarat adil itu bisa dilihat narcanya. Tolak ukur dari mana? Istri yang pertama. Bagaimana dia ngasih nafkah sama istri yang pertama? Bagaimana dia menjadi figur yang baik untuk istri yang pertama? Bagaimana tentang masalah waktu yang diberikan kepada istri yang pertama? Itu aturannya ketat. Ya. Jadi untuk masna wa sulasa wa ruba itu nggak sembarangan. Mentang-mentang dia kaya kemudian boleh poligami. Mentang-mentang dia ustadz boleh poligami. Oh, entar dulu. Ada syaratnya, harus adil masalah waktu, harus adil tentang masalah nafkah, harus adil juga tentang masalah dia menjadi figur yang baik untuk istri anak-anaknya, ya, sehingga itu ketat, ya. Jadi sebetulnya poligami itu solusi dalam agama Islam yang diberikan kepada seorang laki-laki di saat mungkin di luar sana ada perempuan-perempuan yang mungkin akan terjatuh kepada zina. Dan dia merasa mampu, dia merasa bisa, maka dia ingin menyelamatkannya. Islam memberikan solusi namanya poligami. Dan tidak ada istilah nikah siri, itu tidak ada. Ya, nikah siri boleh enggak? Boleh. Karena nikah siri itu nikah yang sah. Tapi nanti sudah kita bahas pertemuan yang lalu, banyak kerugiannya. Kalau terjadi perceraian, istri tidak bisa menuntut haknya. Nanti dia punya anak, siapa yang memberikan nafkah? Sulit. Tapi nikah itu yang penting sah. Sah dalam artian tuh ya pada umumnya di KUA tercatat semuanya. Ada masalah resepsi itu nomor 75, nomor terakhir, ya. Cuma yang jelas dalam Islam itu poligami itu ada, cuma aturannya seperti tadi itu ketat, ya. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dia keluar dari agama Islam karena poligami, Anda cek lagi itu orang. Saya yakin bukan karena poligami, ya. Ada permasalahan yang lain, pasti ada. Nggak mungkin, saya yakin. Ya, 1000% dia murtad bukan karena tentang masalah itu. Saya yakin ada masalah yang lainnya dan itu hanya cabang-cabang mungkin daripada alasan akhirnya dia keluar daripada agama Islamnya. Wallahu a'lam bishawab.